Banjarbaru. Kemudian seperti yang halnya kita ketahui bahwa gerakan transisi PAUD SD ini merupakan sebuah gerakan yang dimiliki oleh semua pihak, di mana di dalamnya adalah bagian daripada masyarakat, mitra, orang tua, dan lainnya. Kemudian gerakan transisi PAUD SD ini di mana kita memastikan bahwa dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sembahyang hayat. Kita semuanya pasti sangat berharap bahwa anak-anak yang menjadi peserta didik di sekolah dasar, harapannya anak sudah berada dalam siap sekolah dengan beragam kemampuan atau dasar atau fondasi. Di dalam masa transisi anak, yaitu saat anak memasuki kelas awal di sekolah, sekolah dasar menjadi masa yang sangat penting untuk menguatkan berbagai kemampuan fondasi anak. Di dalam fondasi dasar tersebut ada 6 hal kemampuan yang harus kita kuatkan. Ya, ini yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti, kemudian kematangan emosional yang cukup untuk kegiatan di lingkungan belajar, kemudian juga keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, pemaknaan terhadap belajar yang positif, kemudian mengembangkan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai sehingga anak bisa beradaptasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan yang keenam adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Dalam hal ini kita terapkan di dalam kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, mungkin sama juga halnya dengan sekolah yang lainnya di wilayah seluruh Kalimantan Selatan, khususnya uh, sesuai dengan kebijakan yang ada bahwa kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sangat mendukung untuk kegiatan penguatan transisi PAUD SD. Seperti yang sebelumnya dijelaskan juga oleh narasumber, ada 3 hal yang menjadi gerakan transisi PAUD SD yang menjadi target, yaitu yang pertama, kita menghilangkan tes calistung pada saat penerimaan siswa baru, kemudian menerapkan MPLS di lingkungan sekolah, kemudian pembelajaran yang menangkan, yang membangun kemampuan 6 pondasi. Dan kita pun di SDN 3 Landasan Ulin Timur sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran yang menangkan dengan membangun kemampuan 6 pondasi. Untuk penerapan MPLS di sekolah dilaksanakan sama juga selama 2 minggu pertama di tahun ajaran baru, tepatnya 10 hari di awal tahun ajaran baru, kemarin tanggal 8 sampai untuk wilayah Kota Banjarbaru tanggal 8 sampai dengan 9 Juli 2024. Untuk penerapannya di dalam masa eh, pengenalan lingkungan di sekolah ini, anak-anak eh, merupakan masa perkenalan yang menyenangkan. Diharapkan di dalam kegiatan tersebut peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar melalui guru yang bersifat edukatif, kreatif, dan memahami bahwa proses setiap anak berbeda dan membangun kemampuan fondasi anak itu perlu dilakukan secara bertahap. Tujuan dari MPLS ini adalah ada beberapa, yaitu yang pertama mengenal potensi peserta didik baru, di mana kita bagaimana cara mengetahuinya potensi peserta didik dengan bertanya langsung kepada siswa, kemudian melakukan wawancara langsung eh, kepada siswanya, kemudian bertanya kepada orang tua tentang latar belakang anak dan sebagainya. Juga dapat melakukan beberapa observasi. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Eh, Membantu peserta didik baru dengan beradaptasi dengan lingkungan sekolah di sekitarnya bisa kita lakukan dengan cara bersikap ramah, kemudian menyapa lebih dulu, atau juga kita mengenali karakter teman baru bagi siswa, kemudian mengenali semua guru dan staf.
Itu salah satu cara, beberapa cara untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kemudian juga yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif peserta didik baru. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara memilih beberapa model belajar, metode belajar yang tepat, kemudian memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang ada, kemudian juga memanfaatkan media belajar di satuan pendidikan, juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang keempat, tujuan dari kegiatan MPLS tersebut adalah mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dan warga sekolah lainnya. Untuk ruang lingkup kegiatan MPLS, di dalam melaksanakan kegiatan MPLS ini ada peserta kegiatan yang dimana di dalamnya kita melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan juga beserta seluruh siswa. Kemudian ada panitia penyelenggara. Nah, panitia penyelenggara kita susun eh, apa dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi narasumber juga, karena selain daripada guru kelas yang ada, kita juga di dalam 10 hari kita pelaksanaan kegiatan MPLS, peserta didik baru akan eh, mendapatkan pembelajaran dari beberapa narasumber. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan eh, ini menyusun eh, kita menyusun program masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita menyusun berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan 6 fondasi yang tadi kita sampaikan, dari hal-hal apa saja yang hingga pembelajaran yang nanti kan kita sampaikan kepada peserta didik baru akan lebih menyenangkan bagi mereka. Kemudian kita juga menyusun beberapa tata tertib kegiatan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, serta juga kita menghitung beberapa anggaran biaya kegiatan hingga kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Ini adalah program yang kita telah susun bersama dengan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya. Juga kita susun ini berdasarkan 5 hari sekolah setiap minggunya. Kemudian kita susun selama 2 minggu. Ini dari hari pertama, dari hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dari pagi. Nah, ini untuk di jam pertama 7.30 sampai 9.30 di jam pertama. Eh, untuk dari jam 7.30 kita melakukan kegiatan pembiasaan seperti biasa, yakni upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian ada kegiatan pembukaan kegiatan MPLS oleh seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian juga kita berkenalan dengan guru dan tenaga kependidikan bersama seluruh undangan yang hadir. Nah, sebelumnya juga kita telah mengundang orang tua wali siswa untuk bisa berhadir pada hari pertama di pembukaan kegiatan MPLS. Nah, kemudian siswa setelah kegiatan tersebut kembali ke kelasnya masing-masing. Di dalam kelasnya masing-masing dipandu oleh wali kelasnya. Nah, ini untuk hari pertama, kemudian untuk hari yang kedua, hari yang ketiga, kelima, keenam, sampai dengan hari yang ke-10. Nah, kemudian untuk setiap harinya kegiatan ada laporan pelaksanaan program MPLS. Nah, selama 10 hari kita kegiatan pelaksanaan. Nah, pada hari yang pertama itu kita mulai dari kegiatan kita menerima siswa di depan pintu gerbang sekolah untuk menyambut mereka. Nah, ini adalah salah satu wujud juga bahwa kita menyambut siswa dengan senang, bahagia, dengan menyapa mereka lebih dulu. Dengan menyapa mereka, memberi salam. Jadi kita membudayakan di sini 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi kita membiasakan kepada siswa dulu, mereka datang bersalaman dan mengucapkan salam. Kalau mereka lupa mengucapkan salam, kita yang lebih dulu mengucapkan salam.
sehingga mereka suatu saat harapannya menjadi terbiasa dengan mengucapkan salam ketika mereka memasuki lingkungan sekolah. Kemudian pembukaan kegiatan MPLS. Nah, ini kita kemarin setelah upacara bendera, kita juga diikuti oleh seluruh orang tua siswa yang untuk peserta didik baru kelas 1. Dan ini tenaga pendidik dan kependidikan yang hadir. Kemudian ini adalah sambutan dari orang tua peserta didik baru selama masa untuk perkenalan juga sosialisasi tentang uh, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini dokumentasi ketika sambutan dari orang tua peserta didik yang mewakilinya. Kemudian pada hari pertama tersebut kemarin ada pengawas pembina yang hadir dari tim monitoring. Oh iya, sebelumnya untuk pembukaan kemarin kita juga serah terima orang tua siswa kepada pihak sekolah, kemudian pengalungan tanda peserta MPLS oleh orang tua siswa kepada sekolah. Dan ini diterimakan oleh kepala sekolah beserta seluruh tenaga pendidik yang pendidikan yang juga hadir. Kemudian ini adalah kunjungan dari pengawas sekolah, pengawas pembina seperti monitoring untuk melihat kegiatan MPLS. Nah, yang ini dihadiri juga oleh Ketua Komite kita, Bapak Basuki Satya Sasono SS, beliau Ketua Komite SDN 3 Landasan Ulin Timur, yang benar-benar sangat mendukung dan juga sangat membantu kita dalam semua kegiatan dan program apa yang ada di sekolah SDN 3 Landasan Ulin Timur. Untuk setelah kegiatan tadi pada hari pertama ini kita setelah penerimaan siswa baru, kemudian siswa berkenalan. Siswa ada apa? Kenalan, memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, hobi dan cita-cita masing-masing. Ini di depan kelas, masuk kelas. Tahun ini kami menerima 81 siswa baru yang terbagi menjadi tiga kelas, 1A, 1B, dan 1C. Untuk 1A dan 1B itu masing-masing 28 siswa dan sisanya adalah kelas 1C. Ini untuk kegiatan pembelajaran di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini kelas 1A. Nah, jadi sebelum kegiatan pembelajaran ada berdoa sebelum memulai kegiatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 setiap harinya juga kita tetap melakukan pembiasaan pagi, yaitu menyambut siswa di depan pintu gerbang. Ini Bapak dan Ibu guru yang sesuai dengan petugas piket setiap harinya yang dibagi. Mereka bertugas untuk menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang. Kemudian setiap harinya pula kita secara bergiliran kita melaksanakan kegiatan pembiasaan. Untuk hari Selasa ada pembiasaan literasi atau yang kita kenal dengan lapak pustaka. Nah, di sini kegiatan anak-anak berliterasi di muka, kegiatan anak-anak duduk di depan di halaman dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 berkumpul. Kemudian mereka ada beberapa kegiatan juga yang disusun oleh para koordinator pelaksana. Kemudian membaca doa awal kegiatan, kemudian pembiasaan pagi. Ini kita berkumpul di ruang multimedia. Jadi ada kalanya anak-anak kegiatan pembelajaran itu selain di dalam kelas, juga mereka ada berkumpul dari kelas 1A, 1B, 1C berkumpul kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan koordinator pelaksana. Jadi ada tim-timnya, kemudian ada juga narasumber yang dari Bapak dan Ibu guru di sekolah SDN 3 Landasan Ulin Timur. Nah, yang ini kemarin ada pembiasaan pembelajaran tentang pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ada juga menyanyikan lagu-lagu. Dan ini ada juga ditayangkan linknya anak-anak di dalam ruangan, kemudian mereka bisa sambil bernyanyi, sambil bermain, sambil menyanyikan lagu yang sudah
disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru narasumber. Kemudian ada lagi pengenalan cara menjaga lingkungan sekolah dan membuang sampah di tempat sampah yang mana sudah disiapkan. Kemudian pengenalan cara mencuci tangan yang benar dengan memakai sabun dan air mengalir. Ini salah satu contoh kegiatannya. Jadi ibu guru, wali kelas mendampingi siswanya mengajarkan bagaimana cara merawat diri eh, dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini kita ada di ruangan multimedia. Ini setelah akhir kegiatan biasanya kita ada refleksi kegiatan. Di refleksi kegiatan ini eh, para siswa bisa mengungkapkan perasaannya seperti apa pada pembelajaran pada hari ini. Apakah mereka merasa senang, apakah mereka merasa kecapean, ataukah mereka merasa tidak nyaman. Sehingga Bapak dan Ibu guru yang menjadi narasumber atau Bapak dan Ibu guru wali kelas bisa menindaklanjuti untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran selalu diakhiri dengan doa sebagai pengenalan nilai agama dan budi pekerti. Nah, ini pada hari Rabu eh, kegiatan yang ketiga. Pada saat itu kemarin hujan lebat sekali. Nah, jadi eh, anak-anak tetap bisa berhadir ke sekolah walaupun agak telat datang. Ya kita persilahkan saja karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi pada saat itu kegiatan pembiasaan kebaya, ini artinya keragaman budaya, tidak bisa kita laksanakan karena memang situasinya yang kurang mendukung. Kegiatan kebayanya dilaksanakan kan di halaman sekolah. Biasanya pada kegiatan kebaya ini, siswa dapat menampilkan hal-hal apa kebudayaan daerah kita masing-masing, menampilkan apa yang mereka bisa eh, dipandu oleh para koordinator pelaksana piket yang pada hari itu mereka menyusun rencana, kemudian menyusun juga hal-hal yang bisa ditampilkan. Nah, kemudian ditonton oleh seluruh warga sekolah. Kita semua juga memberi apresiasi untuk siswa yang sebagai penampil dan juga memberi semangat kepada mereka agar bisa dapat nantinya menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kegiatan membaca surah-surah pendek. Membaca surah-surah pendek pun ini ada di dalam eh, ruang multimedia. Jadi semuanya berkumpul, lesehan, duduknya membaur antara kelas A, B, dan C. Nah, ini dipandu oleh narasumber juga. Mereka membacakan surah-surah pendek, kemudian dari segi kematangan emosional dan kegiatan di lingkungan belajar, siswa-siswa dipandu atau kemudian diarahkan untuk bisa mereka dapat menyimak kegiatan penjelasan dari guru, kemudian juga mereka bisa dengan serius mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu guru agar pelajaran lebih menyenangkan. Para narasumber juga membuat apa pembelajaran dengan menayangkan lagu-lagu atau kemudian cerita-cerita. Ada ini tentang literasi keuangan mengenal salah satu cara mengelola keuangan. Ini juga kita masukkan di dalam salah satu program pembelajaran di sekolah, di dalam program MPLS, karena ya memang kita ada budaya menabung di sekolah, yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan Bank Kalsel, mereka yang datang ke sekolah membawa mobil, jadi anak-anak bisa langsung mereka menabung seperti di bank juga, eh, kemudian mereka dilayani selayaknya bagaimana eh, selayaknya mereka berada di kantor bank. Nah, jadi ini ada lagu tentang menabung, anak-anak bisa menyanyikannya bersama-sama dengan teman-temannya. Eh, jadi mereka belajar, tapi tidak merasa bahwa itu adalah hal yang benar-benar belajar sambil bermain agar mereka tidak merasa bahwa itu pelajaran yang kita berikan itu eh, suatu hal yang berat bagi mereka. Jadi mereka sambil bernyanyi, sambil bermain, kemudian juga bertepuk tangan. Ini kita tayangkan lewat lagu-lagu yang ada. Kemudian juga ada materi tentang mengenal makanan sehat. Mengenal makanan sehat, hal ini juga penting kita sampaikan. eh,
agar mereka mendapat pemahaman makna belajar tetap hal-hal yang positif, bahwasanya dengan makanan sehat itu anak-anak bisa apa eh, mengerti bahwa pentingnya makanan sehat tersebut bagi bagi mereka untuk menjaga kesehatan. Kemudian ada ice breaking. Ice breaking ini yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa. Mereka senang pada saat mereka sudah mendengarkan, menyimak kegiatan pembelajaran dengan serius. Kemudian lagi mereka menyimak kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh ibu guru. Kemudian mereka juga diberikan jeda sedikit untuk ice breaking. Nah, ini kita kenalkan juga gerak dan lagu profil pelajar Pancasila yang ditayangkan juga lewat YouTube. Karena kalau lewat YouTube ini ada banyak model-model pembelajaran atau lagu-lagu dengan gerak lagu yang bisa mereka ikuti secara langsung. Kemudian siswa menyimak penjelasan guru tentang profil pelajar Pancasila, kemudian metode dan teknik penyampaian materi menyenangkan sesuai dengan kreativitas guru. Jadi guru di sini untuk narasumber bisa satu atau dua orang yang mendampingi mereka dengan metode pembelajaran masing-masing yang mereka anggap bahwa itu benar-benar dapat membuat suasana kelas menyenangkan. Kemudian juga ada melakukan tepuk pelajar Pancasila. Dan ini memang benar-benar memberi mereka semangat, tepuk semangat dan segala macam. Nah, kemudian menyimak penjelasan guru tentang cara bijak menggunakan teknologi dan informasi. Dan penyampaian materi juga menyenangkan sesuai dengan kreativitas guru. Dan di sini guru menyampaikan juga penjelasan tentang cara bijak menggunakan teknologi karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak kita sekarang ini juga untuk apa gadget sangat dominan mereka itu di rumah atau di lingkungan pada saat mereka uh, apa di lingkungan mereka di rumah. Jadi kita mengarahkan kepada anak bahwasanya kita harus bijak menggunakan peralatan handphone seperti handphone misalnya apa saja yang harus bisa kalian tonton, kemudian juga apa saja yang nantinya bisa digunakan untuk apa saja untuk hal-hal yang sifatnya adalah untuk belajar. Kemudian ada lagi penguatan pendidikan karakter melalui permainan. Permainan ini juga kita laksanakan juga baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Setiap akhir sesi selalu membaca doa di akhir kegiatan untuk pengenalan nilai agama dan budi pekerti. Pada hari keempat, pembiasaan pagi Kamis Bugar. Nah, Kamis Bugar ini kita laksanakan dari jam 7.30 tetap sampai dengan jam 8 pagi. Kamis Bugar, anak-anak semuanya berkumpul di halaman. Kita melaksanakan senam pagi bersama. Jadi pembiasaan Kamis Bugar. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak eh, mengikuti kegiatannya di senam ini mereka penuh semangat. Jadi pada saat mereka melaksanakan senam, kita ada beberapa biasanya senam pramuka, senamnya bervariasi, atau juga nantinya sewaktu-waktu kita iringi musik, musik yang sering mereka dengar, yang apa musiknya menyenangkan, kemudian memakai gerakan-gerakan yang memacu mereka untuk ikut mengikuti gerakan senam dengan riang gembira. Jadi artinya bukan hanya terpaku pada gerakan-gerakan senam yang monoton seperti yang biasa eh, ditampilkan, tapi juga kita memakai gerakan-gerakan senam dan lagu-lagu yang membuat mereka tambah semangat. Nah, kemudian di dalam kelas pada hari keempat ini ada kita materi tentang mencegah perundungan melalui kegiatan menonton bareng. Nah, jadi untuk perundungan ini pun juga kita hal yang sangat perlu sekali kita sampaikan dari awal kepada peserta didik, tapi tidak melalui materi yang berat-berat, tapi melalui tayangan-tayangan yang membawa mereka secara tidak langsung mereka bernyanyi, bermain, tapi juga kita mengenalkan bahwa pentingnya arti eh, kita tidak ada pembulian di sekolah, harus sayang teman, dan hal-hal lainnya yang untuk menghindari perundungan tersebut. Nah, ini ada
mereka dipandu oleh beberapa narasumber, 2 orang. Kemudian mereka menyampaikan pendapat. Ini ada beberapa tayangan di sini. Ini ada cegah intoleransi melalui kegiatan nonton bareng, kemudian menyanyikan lagu Aku dan Temanku. Artinya aku dan temanku adalah uh, berteman. Kita sama berteman, tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh berkelahi dan segala macam. Nah, kita juga SDN 3 Landasan Ulim Timur mempunyai satu komitmen dari awal, dan kita pun juga punya eh, apa ya SDN 3 Landasan Ulim Timur, bahwasanya SDN 3 Landasan Ulim Timur itu adalah semuanya bersaudara. Dan jadi kita selalu menekankan kepada seluruh warga sekolah bahwa SDN 3 Landasan Ulim Timur itu adalah bersaudara. Nah, ini adalah salah satu komitmen kita kepada seluruh warga sekolah, bahwa kita sama-sama berkomitmen mendeklarasikan anti bullying dan stop kekerasan di SDN 3 Landasan Ulim Timur. Ini bersama seluruh siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian juga seluruh orang tua siswa, kita semua berkomitmen untuk saling sama-sama mencegah kekerasan, yaitu kekerasan seksual melalui kegiatan nonton bareng juga di sini, tapi dalam tayangan yang sesuai dengan umur peserta didik. Kemudian ini ada ice breaking dan melakukan asesmen diagnostik awal, dan mengenali 6 bentuk kekerasan, masih dalam tentang kekerasan, mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Saya ada tayangannya nanti yang ditampilkan setelah jam istirahat. Jadi pada hari keempat ini kita lebih banyak tentang pencegahan apa tentang perundungan materinya. Ini hari yang ke-6, laksanakan upacara bendera, kemudian Maaf, Bu siswa Lisda. masuk kelas. Ya, Ibu. Ya, dan sampai dengan hari yang terakhir, sampai dengan hari yang ke-10, pada pelaksanakan. Nah, ini ada kegiatan juga untuk siswa, permainan tradisional ulat tangga, kemudian menari bersama teman dan ibu guru. Ini dilaksanakan di kelas masing-masing bersama ibu guru. Kemudian ada kegiatan asesmen sampai dengan hari ke-10. Jadi hari ke-10 itu ada kegiatan penutupan juga, cuma semuanya dokumentasi tidak bisa saya lampirkan semua, tidak semua, cuma mewakili bahwa kita ditutup dengan apa, penutupan kegiatan MPLS dan pembentukan paguyuban. Karena kita mempunyai paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing kelas, yang tujuannya untuk mempermudah kegiatan belajar. Nah, ini ada beberapa umpan balik dari rekan kerja. Jadi bahwasanya bahwa kegiatan MPLS ini kita perlu laksanakan di sekolah, sangat perlu dilaksanakan di sekolah, mengingat bahwa uh, pentingnya kita pada masa transisi PAUD SD ini kita menyampaikan uh, hal-hal bahwasanya ini merupakan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak kemampuan kondisi anak yang 6 tadi pada anak usia dini, dari walaupun dari manapun mereka berangkat, baik itu dari TK ataupun dari lingkungan rumah tangga. Kemudian lagi, apakah kegiatan MPLS perlu dilaksanakan di sekolah? MPLS sangat perlu dilaksanakan. Ini beberapa dari narasumber dari pendapat teman-teman lainnya. Nah, ini ada beberapa link berbagi praktek baik dari teman-teman, bisa nantinya uh, kita lihat dari beberapa di sini. Sebenarnya ada beberapa orang, tapi tidak bisa kita share semuanya. Tapi kalau nantinya kalau kita buka di link di sini, semuanya akan bisa terlihat saja nantinya, yang bisa kita lihat dari praktek baik itu. Ulun kira cukup sekian, Ibu, yang bisa saya sampaikan dari berbagi praktek baik dari sekolah kita SDN 3 Landasan Ulim Timur. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu.